Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Anggriani, salah satu peserta BIMTEK Kaleb Universitas Pendidikan Indonesia Bandung gelombang ke-35. Di mana di sini saya mencoba memaparkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Feon. Yang pertama itu kita harus mendownload aplikasi Feon terlebih dahulu ke dalam komputer kita. Nanti dalam mendownload itu kita harus mendownload untuk aplikasi Feon ke dalam komputer master dan aplikasi Feon ke dalam komputer klien. Untuk yang pertama ini kita mendownload aplikasi Feon ke dalam komputer masternya. Perhatikan di sini ada dua pilihan. Itu download aplikasi Feon di Windows yang 64 byte dan untuk Windows yang 32 byte. Kebetulan laptop atau komputer saya itu menggunakan Windows yang 64 byte. Langsung kita klik saja di sini. Langsung kita okekan. Kita klik next, agree, next. Nah, perhatikan di sini ada choose komponen dan select komponen to install. Di sini yang pertama kita lakukan untuk mendownload aplikasi Feon di komputer master, kita harus mengklik kedua pilihan ini. Kita klik Feon Master dan klik Interception. Nah, kedua pilihan ini harus kita checklist semua. Terus kita lanjut langkah install. Finish. Nah, di sini kita sudah berhasil mendownload aplikasi Feon ke dalam komputer master. Tapi di sini kita mengkonfigurasi terlebih dahulu aplikasi Feon yang akan kita gunakan. Di mana di sini ada beberapa pilihan menu ya, ada general, ada service, dan ada location and computer dan yang lainnya. Di sini yang perlu pertama kita lakukan adalah mengatur menu generalnya. Kita klik general. Pada menu general ini ada method ya. Method ini ada pilihan. Yang harus kita pilih adalah Key File Authentication. Kita klik di sini. Setelah di menu general, kita masuk ke menu Authentication Key. Yang perlu kita lakukan di sini yaitu membuat kunci ya. Membuat kunci atau create key pair. Nah, di sini kita selanjutnya diarahkan untuk memasukkan nama pengguna. Kebetulan kita masukkan nama pengguna, nama saya Dwi Anggriani. Kita buat saja DA seperti itu untuk memudahkan dalam mengingat nama kunci ya. Kita okekan. Oke. Nah, terus akan muncul DA private dan DA public. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengekspor kunci DA public. Kita klik di sini. Dalam proses mengekspor kunci DA public di sini, kita memerlukan sebuah flashdisk yang nantinya flashdisk ini digunakan untuk mengimpor ke komputer klien. Jadi kita masukkan dulu flashdisknya ke dalam komputer untuk proses ekspor kunci. Kita klik yang DA public, kita tekan export key. Nah, kita pilih flashdisk kita. Di sini ada USB drive. Ya. Kita save. Oke. Nah, setelah mengekspor kunci, kita mengatur location and computer.
Application and Computer. Untuk lebih jelasnya kita perbesar layarnya. Kita scroll dulu ke bawah biar kelihatan tanda tambah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat nama dari lokasi, selanjutnya membuat komputer name ya. Yang pertama kita membuat location. Kita tekan tanda tambah yang ada di sebelah pojok kiri ini. Terus kita klik 2 kali. Kita buat saja namanya lab DA agar mudah dalam mengingat. Selanjutnya kita ke penamaan komputer klien. Kita tambahkan di sini. Kebetulan komputer klien, nama dari komputer klien yang akan saya jadikan, yang akan saya pantau nantinya itu adalah kita masukkan nama komputer kliennya itu adalah namanya ADC. Selanjutnya kita copy ke sebelahnya agar tidak jadi kesalahan, kita kopikan saja. Kita kopikan ke sebelahnya sini. Paste. Terus kita apply langsung. Yes. Oke. Nah, itulah tadi cara penginstalan Xeon di komputer master. Selanjutnya kita akan beralih ke komputer sebelahnya, yaitu ke komputer kliennya. Baik, di sini kita sudah beralih ke komputer klien. Jadi sama seperti di komputer master tadi, kita perlu terlebih dahulu mendownload. Kembali di sini kita ada dua pilihan, Xeon untuk Windows yang 64 byte dan Xeon untuk Windows 32 byte. Jadi sebelum saya mendownload, jadi untuk mengetahui apakah Windows yang kita gunakan itu adalah 64 byte atau 32 byte, pertama harus kita cek terlebih dahulu jenis komputer yang kita gunakan. Pertama kita buka My Computer, kita klik kanan, ada properti di sini. Nah, di sini ada sistem ya, ada control panel. Itu sudah bisa dilihat kalau jenis sistem komputer yang kita gunakan adalah 64 byte, dan di sini ada nama komputer yang kita gunakan. Itu kalau kita ingin mengetahui apakah komputer yang kita gunakan ini 64 byte atau Windows yang 32 byte. Jadi karena komputer yang kita gunakan adalah 64 byte, jadi kita download yang untuk 64 byte. Kita mulai untuk menginstal ya. Kita klik next, agree, next. Jadi di sini pada pilihan select component to install, karena di sini kita hanya ingin menginstal ke komputer klien, jadi pilihan yang kita pilih hanya interception driver yang Xeon master, kita hapus. Kita lanjut install. Finish. Nah, sini kita ada Xeon configuration. Di sini ada menu general, service, master, sampai ke application and website. Sama seperti tadi, pertama-tama kita ke menu general terlebih dahulu. Ini ada method. Kita pilih yang key file
authentication ya. Setelah itu kita ke authentication key. Nah, di sini karena saya sudah pernah membuat, jadi sudah ada namanya, tapi untuk tutorial bisa kita hapus terlebih dahulu. Delete. Jadi untuk memasukkan atau create key pair di komputer klien, kita hanya perlu mengimpor kunci yang sudah kita simpan di flash disk tadi yang dari komputer masternya. Kita hanya perlu memasukkan flash disk yang kita gunakan untuk menyimpan kunci publik yang berasal dari komputer master. Oke. Di sini kita hanya perlu menekan tombol import key. Import key, kita lihat dari USB. Nah, di sini ada DA public atau kunci yang berasal dari komputer master tadi. Kita pilih, terus kita open. Kita oke kan? Oke. Nah, di sini sudah ada, sudah kita impor kunci publik yang berasal dari komputer master tadi. Selanjutnya kita ke location and computer. Kita perbesar dulu layarnya agar lebih jelas. Jadi kita harus memasukkan nama lokasi komputer yang sama sesuai dengan nama dari komputer master tadi. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menambahkan di sini, terus kita klik di new location. Tadi kita membuat nama lokasinya adalah dari komputer master tadi adalah lab DA. Selanjutnya di sini di samping ini ada name dan host address. Di sini yang perlu kita isikan adalah nama komputer masternya. Kita tambahkan di sini, kita klik tanda tambahnya. Kebetulan nama komputer master yang saya gunakan itu adalah user ya. Nah, selanjutnya kita copy ke sebelahnya, copy ke host address-nya. Agar menghindari kesalahan, kita kopikan saja ini ya. Ya, setelah sama ya, kita periksa dulu ini location-nya lab DA sama seperti nama di komputer master tadi, dan ini nama dari komputer master yang akan kita gunakan untuk memantau komputer klien. Terakhir kita apply. Nah, di sini sudah selesai tahap mendownload, menginstal dan mengatur konfigurasi baik itu di komputer master maupun di komputer klien. Jadi untuk melihat apakah aplikasi Feon kita ini berhasil untuk memantau komputer klien dari komputer master, nah kita akan beralih lagi ke komputer sebelah, yaitu ke komputer master tadi. Baik, di sini kita sudah kembali ke komputer master. Kita di sini akan melihat apakah komputer master berhasil memantau aplikasi komputer dari komputer klien. Di sini kita hanya perlu membuka aplikasi Feon Master yang sudah ada di komputer master yang kita gunakan saat ini. Cukup kita klik saja.
Selanjutnya kita pilih location and computer. Ada lab DA, terus kita checklist di sini. Terus kita tunggu. Ternyata komputer master kita sudah berhasil memantau komputer klien. Jadi salah satu syarat keberhasilan dari aplikasi Feon ini yaitu hendaknya komputer master dengan komputer klien itu berada pada jaringan WiFi yang sama. Jadi kalau dia antara komputer master dengan komputer Feon itu berada pada jaringan WiFi yang berbeda, maka pemantauan dari komputer master ke komputer klien itu tidak akan berhasil. Jadi syarat yang paling penting itu tadi adalah konfigurasinya harus benar dan tepat, dan komputer master dan komputer klien harus berada pada jaringan WiFi yang sama. Jadi kita lihat dulu, mungkin ada beberapa menu yang mungkin saya mau jelaskan di sini. Jadi kalau kita ingin memperbesar tampilan pantauan komputer klien, kita cukup mengezoom ya. Kita zoom, atau kalau kita ingin memperkecil, kita hanya cukup menarik menggeser tombol zoom ya. Selanjutnya kita mungkin mencoba salah satu menu yang ada di atas ini. Mungkin kita coba menu text message atau pesan tertulis. Kita klik, misal kita akan mengirim pesan kepada komputer klien, yaitu hai, apa kabar. Oke. Jadi di komputer klien akan muncul pesan yang ditulis dari komputer master. Jadi ada hai, apa kabar. Jadi cukup kita klikkan saja di komputer kliennya. Oke. Jadi cukup itulah tadi yang tutorial aplikasi, penggunaan aplikasi mulai dari mendownload, install, konfigurasi, dan apakah berhasil atau tidaknya komputer klien, komputer master dalam memantau komputer klien. Mungkin itu saja, cukup dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.